Soal ketiga dari literasi dalam bahasa Indonesia. Kali ini masih seputar penarikan kesimpulan sebenarnya. Ada bahan bacaan terkait dengan divide et impera, kemudian COVID, kemudian em, multiplier effect atau dampak lain dari COVID itu sendiri, dan kesimpulan dari kejadian itu. Nah, pertanyaannya adalah simpulan yang tepat bacaan di atas adalah, maka kita harus menyimpulkan dari ketiga bacaan atau ketiga paragraf ini kesimpulan yang mewakilkan atau merepresentasikan seperti itu. Yang pertama, pemerintah Belanda dapat menguasai seluruh wilayah dalam waktu yang lama karena menerapkan strategi divide and impera. Oke, teman-teman, ada dua opsi sebenarnya untuk menjawab soal bahasa Indonesia itu sendiri. Pertama, baca seluruh jawaban lalu diingat sebentar atau memori 4 detik, yaitu istilah istilah saya sebenarnya ya. Memori 4 detik untuk kemudian semua udah kita baca 1, 2, 3, 4, 5, lalu di scanning dan skimming dan diingat yang mana yang paling sesuai. Namun, jikalau memiliki keterbatasan, maka tidak mengapa untuk satu-satu. Baca jawaban satu langsung ke atas, baca jawaban dua langsung ke atas, dan lain sebagainya. Kita coba untuk yang kedua ya, baca satu-satu jawaban. Pertama, pemerintah Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Nusantara dalam waktu yang lama karena menerapkan strategi divide and impera. Apakah jawabannya sesuai? Jawabannya memang ada, tapi sayangnya tidak merepresentasikan paragraf yang lain sebenarnya. Karena kita harus dan kita em, di, 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 diminta untuk menyimpulkan ketiga paragraf ini menjadi satu representatif seperti itu. Maka jawabannya memang tepat, tapi belum tepat untuk pertanyaannya. Kemudian yang kedua, Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah terpisah karena adanya perebutan wilayah dan perpecahan para pemimpinnya. Ini sebuah informasi yang benar, tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu menjadi informasi yang parsial sebenarnya. Bisa dipertimbangkan, tapi kita hold. Yang ketiga, strategi divide et impera berupaya mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Ya, sama seperti penjelasan saya sebelumnya, merupakan definitif secara parsial. Selanjutnya, kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Kita merujuk kepada apa itu divide et impera, mencegah kelompok kecil untuk bersatu, kemudian intinya adalah bagaimana kemudian strategi untuk memecah sebuah kelompok untuk tidak bersama sebenarnya. Nah, kesimpulan ini dirasa tepat, tapi kita hold dulu. Yang terakhir, media sosial dapat menjadi sarana mengekspresikan pro dan kontra dalam menyikapi kebijakan. Media sosial. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang keempat atau jawaban D. Kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir itu menjelaskan tentang bagaimana sikap kebersamaan itu penting dan jangan sampai kita dipecah belah oleh divide and impera atau strategi itu tadi. Seperti itu.